Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua mau ngebahas pintu. Yap, benar, kalian gak salah dengar. Literally pintu yang akan gua bahas. Tapi tentunya pintu yang gua bahas bukan sembarang pintu biasa. Oke lah, pasti kalian yang nonton anime Chainsaw Man sudah melihat pintu satu ini. Entah itu di trailer, di scene pembuka episode 1, ataupun di opening songnya. Tapi kalian pernah berpikir gak, kenapa sih pintu satu ini nongol mulu? Yap, sebenarnya ini merupakan satu misteri yang sudah terjawab di manganya. Di sini gua bakal jelasin lengkap berikut dengan scene-scene pintu yang lain. Dan buat kalian penonton anime only, sudah pasti pembahasan ini bakal jadi spoiler berat. Jadi mending tutup aja video ini. Namun buat kalian yang masih penasaran, yuk mending langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, pertama kita mulai dulu dari kemunculan pintu ini. Nah, jika di animenya sendiri, pintu ini langsung muncul pada scene pembuka di episode 1. Sementara di manganya sendiri, pintu misterius ini baru muncul pada chapter 38. Pasca Denji selesai mengalahkan Katanamen. Pada saat pertama kali kemunculannya, pintu ini ada di dalam mimpinya Denji. Kemunculan pintu ini juga diiringi dengan suara Pochita yang melarang Denji untuk membuka pintu ini. Nah, mulai dari situ Denji pun terus berulang memimpikan pintu ini. Sampai di satu titik, Denji memilih untuk tidak peduli dengan si pintu ini. Kalian pastinya penasaran kan, apa sih hal yang ada di balik pintu misterius ini? Dan jawabannya ada pada chapter 82. Yang mana di chapter tersebut Makima memberitahu soal kebenaran yang tersembunyi di balik pintu tersebut. Dan kebenaran itu adalah mengenai kematian ayahnya Denji. Di episode 1 kalian mungkin tahu jika ayahnya Denji itu mati karena bunuh diri. Namun hal tersebut merupakan kebohongan yang sengaja dibuat para Yakuza supaya mereka tetap bisa menarik hutang bekas ayahnya Denji kepada Denji. Dan hal yang sebenarnya terjadi adalah Denji membunuh ayahnya sendiri. Pada saat itu ayahnya Denji yang tengah mabuk berat hampir saja membunuh Denji. Dan karena tidak ada pilihan lain, Denji pun membunuh ayahnya. Ya, bisa dibilang dikarenakan Denji ingin menjalani kehidupan normal seperti orang lain, ia pun berusaha untuk melupakan kejadian ironis tersebut. Dan secara tak sengaja, kebenaran tersebut jadi tersegel di balik pintu yang selalu muncul di mimpinya. Nah, setelah pintu ini terbuka, Denji pun langsung kena mental dan jatuh ke dalam kendalinya Makima. Siapa sih yang kagak kena mental? Ketika lu tahu yang bunuh bokap lu, itu lu sendiri. Mungkin psikopat doang yang kagak. Terus mengapa Makima bisa tahu kebenaran di balik pintu tersebut? Alasannya karena Makima punya kekuatan untuk meminjam pendengaran dari hewan-hewan yang ada di seluruh dunia. Jadi ketika Denji membunuh ayahnya, sudah dipastikan ada hewan seperti tikus yang melihat serta mendengar kejadian itu. Dan dari sanalah Makima mendapat informasi tersebut. Selain pintu ini menyimpan rahasia terdalam Denji, pintu ini juga selalu muncul sebelum kejadian tragis menimpa Denji. Seakan-akan pintu bajingan ini adalah alarm bahaya untuk memperingatkan Denji. Pertama, pintu ini muncul sebelum Aki bertarung dengan Denji. Dan hasilnya, Aki yang pada saat itu sudah berubah menjadi Majin harus mati di tangan Denji. Setelah itu, pintu ini kembali muncul sebelum Power memberikan kue ulang tahun untuk Denji. Dan hasilnya, Power mati ditembak Makima. Emang pintu satu ini bisa banget bikin Denji sekaligus fans Chainsaw Man menjadi trauma. Sebenarnya berbarengan dengan scene pintu tersebut, dua korban yang barusan gua sebutin terlebih dulu mengetuk pintu. Dan hal ini juga terulangi lagi di Chainsaw Man part yang kedua. Lebih tepatnya di chapter 110. Namun bedanya kali ini bukan Denji yang mengalaminya, melainkan karakter baru yang akhir-akhir ini sering disorot, yaitu Asa Mitaka. Kejadiannya juga hampir sama. Ada seseorang yang dekat dengan Asa yang mengetuk pintu di rumahnya. Orang tersebut adalah Yuko. Asa dan Yuko sendiri merupakan teman yang bisa dibilang baru saja dekat satu sama lain. Keduanya juga baru pertama kali mendapatkan teman. Namun sayangnya, setelah scene mengetuk pintu ini terjadi, tak lama setelah itu Yuko harus mati secara misterius di tangan Chainsaw Man KW.
Dan yang membuat kematian Yuko ini menjadi ironis, yaitu karena Yuko dan Asa baru saja berpamitan dan mengucapkan selamat tinggal. Jadi Asa sendiri tidak mengetahui bahwa teman dia satu-satunya kini telah meninggal. Gimana? Emang ngeri banget kan jika Chainsaw Man sudah memunculkan adegan pintu? Gua gak tahu ya, apakah Tatsuki Fujimoto memang punya masalah pribadi dengan pintu? Kalau kalian tahu, bisa tulis aja di kolom komen. Cuman saking bikin traumanya pintu di Chainsaw Man, sampai-sampai penggambaran neraka di Chainsaw Man, langitnya dipenuhi dengan puluhan ribu pintu. Ini tuh kayak nunjukin kalau Tatsuki Fujimoto terobsesi sekali untuk membuat pintu jadi sesuatu yang menakutkan. Belum ada aja nih Daredevil, pasti kuat banget. Dan ya mungkin gitu aja pembahasan mengenai pintu di Chainsaw Man. Pesan gua, kalau kalian hidup di dunia Chainsaw Man, janganlah sesekali bukain pintu kalau ada yang ngetok. Ya udah, makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian, gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.